Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Segala pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pujian berkata, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah hidup ini adalah perlombaan. Amin, saudaraku. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan buat kita semua. Apabila Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di rumah, di sebelahmu ada mungkin Alkitab, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Oke? Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, sama-sama kita baca dengan judul berikut, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan temanya, itu hidup ini adalah perlombaan. Maka dikatakan di ayat intinya tadi di firman Tuhan ini, dikatakan di firman Tuhan ini, marilah kita di ayat 2 melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka tadi pujian kita berkata, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan, tentunya ada satu tujuan yang akan kita capai. Tujuan yang kita capai satu-satunya adalah kemenangan. Amin. Kemenanganlah tujuan kita dalam pertandingan. Tidak ada orang yang mengikuti pertandingan selain tujuannya untuk kemenangan. Setiap orang ikut pertandingan apapun, bahkan pertandingan permainan 17 Agustus saja, tujuannya untuk jadi pemenang supaya mendapat hadiah. Apakah setiap kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingin menerima hadiah kemenangan? Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang harus kita mengerti, pahami, dan harus ada dalam kehidupan kita, supaya dalam pertandingan dalam hidup ini kita mencapai garis finish dengan menerima hadiah kemenangan. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup ini
ini sebuah perlombaan. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ke depan bukanlah semakin baik, tetapi semakin jahat. Jadi saudaraku, kalau kita menyadari bahwa hidup ini perlombaan, tentu kita tahu dalam perlombaan banyak rintangan, persoalan yang akan dihadapi karena banyak saingan. Tetapi kita harus berjuang untuk menjadi pemenang. Dalam pertandingan yang sesungguhnya aja, dalam pertandingan mungkin dalam satu pertandingan olahraga saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pertandingan-pertandingan yang lainnya, ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang dihadapi. Apalagi dalam kehidupan kita ini, pertandingan yang kita sedang permainkan, sedang jalani sekarang adalah pertandingan rohani, pertandingan menuju finalnya surga. Ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang dihadapi. Satu hal yang paling penting kita harus miliki adalah kita sadar bahwa hidup ini adalah perlombaan. Orang-orang yang tidak sadar bahwa hidup ini adalah perlombaan, ketika menghadapi satu masalah langsung down, ketika menghadapi satu masalah langsung tawar hati, ketika menghadapi satu masalah langsung mundur dari Tuhan, karena tidak sadar bahwa hidup ini adalah perlombaan. Kita ada di dunia ini bukan untuk meraup uang. Kita ada di dunia ini bukan untuk menjadi seorang yang sukses secara materi. Karena kita ada di dunia ini, seperti firman Tuhan yang lain berkata, ini kemah kita ini nanti akan dibongkar. Artinya kita ada di bumi ini hanya untuk sementara. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Tuhan sudah sediakan rumah di sorga. Di firman Tuhan dikatakan di Yohanes 15, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari bahwa finalnya nanti adalah sorga, sehingga terkadang ketika menghadapi masalah langsung ciut, langsung undur dari Tuhan, seakan-akan mengikut Tuhan harus mendapatkan kesuksesan secara finansial, secara materi. Seakan-akan Tuhan itu hanyalah sebatas uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlombaan yang kau ikuti bukan perlombaan sepak bola. Perlombaan yang kau ikuti bukan perlombaan cerdas cermat. Perlombaan yang kau ikuti bukan perlombaan duniawi, tapi perlombaan rohani yang finalnya adalah surga, yang hadiahnya adalah mahkota. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kau harus lakukan adalah sadar bahwa hidup ini adalah perlombaan. Amin. Ketika kau sadar, engkau harus lakukan sesuatu. Dari start engkau mulai dari startnya adalah Yesus. Dan ketika engkau berlari, matamu fokus pada Kristus, finishnya adalah Kristus. Jadi startnya adalah Kristus, finishnya haruslah Kristus, sehingga hadiahnya adalah surga. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara umat Tuhan yang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan, sehingga membuang-buang waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi. Artinya hidup dalam bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah orang-orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan. Kalau kita menyadari hidup ini perlombaan, 1 detik saja waktu tidak boleh terbuang. Pergunakan dengan baik, dengan hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan bukanlah tentunya hanya sekedar membangun kehidupan kita secara langsung mengenai hal yang rohani saja, mungkin lewat berdoa, lewat ibadah, lewat pelayanan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita harus meningkat. Itu pertanda bahwa kita tahu
hidup ini perlombaan, dan perlombaannya harus membuat peningkatan dalam hidup kita. Kalau kita mau kualitas hidup kita meningkat, tentunya kita tidak akan bermalas-malasan. Kita pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan lewat melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang memberikan faedah, yang memberikan kita satu hal yang membuat kualitas hidup kita meningkat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu semua bisa terjadi kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah pertandingan. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan supaya dalam pertandingan hidup ini kita muncul jadi pemenang. Yang kedua adalah tanggalkan beban dan dosa. Tadi dikatakan di firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, coba bayangkan kalau seorang pelari sedang melakukan persiapan mau mengikuti perlombaan lomba lari, sementara ditaruh di belakangnya ransel penuh dengan beban, banyak barang-barang, bahkan tangan kirinya disuruh bawa tas penuh dengan barang-barang, tangan kiri penuh dengan barang-barang, lalu dia disuruh berlari. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Teman-temannya sudah sampai di finish, dia masih di perjalanan. Kemungkinan besar dia tidak bisa berlari lagi karena beban yang dia bawa begitu berat. Bahkan bukan hanya berlari, dia tidak bisa berjalan, bahkan mungkin dia tidak kuat lagi berdiri karena bebannya yang begitu berat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mungkin orang bisa menang dalam pertandingan kalau beban dipikul, kalau beban tetap ada di pundaknya. Jadi maka saudaraku yang dikasih Tuhan, tanggalkan, kata Tuhan, beban dan dosa yang merintangi. Ada 3 beban yang merintangi setiap umat Tuhan sehingga umat Tuhan tidak siap terima janji berkat Tuhan. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu adalah beban. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, sifat karakter tabiatmu yang jelek, yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu adalah beban yang merintangi engkau sehingga engkau tidak siap terima janji berkat Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, beban yang merintangi engkau sehingga tidak siap terima janji berkat Tuhan adalah ilah. Mungkin dalam dirimu ada ilah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tanggalkan 3 hal ini, harus ditanggalkan. Yang pertama adalah dosa. Dosa harus ditanggalkan. Masa lalumu harus dibereskan. Buka hati untuk Tuhan. Siapkan dirimu untuk dilayani lahir baru. Maka beban dosamu terlepas. Maka Tuhan akan berkata, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya dosa dan pelanggaranmu di mata Tuhan. Tuhan buat engkau putih seperti salju. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa pelanggaranmu. Tidak persoalan dosamu besar. Mungkin engkau seorang penjahat ulung, mungkin banyak orang yang sudah kau tipu, mungkin engkau seorang pezina, mungkin engkau melakukan banyak dosa yang mengerikan sekali. Itu tidak penting, asal engkau datang di kaki Tuhan, buka hati untuk dilayani lahir baru. Semua dosa yang menjadi beban dalam hidupmu, Tuhan hapus semuanya, bersih putih seperti salju. Dan engkau tidak lagi dikejar-kejar oleh masa lalumu. Engkau tidak dibayang-bayangi masa lalumu lagi. Engkau punya kekuatan baru untuk berjalan dengan iman untuk meraih janji-janji berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ingin terima kemenangan dalam pertandingan hidup ini, tanggalkan beban dosamu lewat buka hati untuk dilayani lahir baru. Yang kedua adalah sifat karakter tabiatmu harus diubahkan. Bagaimana caranya, saudara yang dikasih Tuhan? Ada banyak orang yang sudah dilayani lahir baru, tapi sifat karakter tabiatnya belum berubah. Satu-satunya penyebabnya adalah karena kurang berdoa. Orang yang tidak punya mesbah doa, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak mungkin bisa berubah. Karena kita tidak bisa mengubah diri kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kalau mungkin engkau melihat saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa orang yang sudah dilayani lahir baru, lalu engkau berkata, nggak ada gunanya aku lahir baru. Terbukti ada banyak yang sudah dilayani lahir baru, tapi sifat karakternya tidak berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
dosanya sudah lepas, tapi sifat karakter tabiatnya masih bercokol karena dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak mungkin tidak berubah, pasti berubah. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya beban yang merintangi engkau untuk meraih janji berkat Tuhan, yaitu sifat karakter tabiatmu yang jelek itu, bisa ditanggalkan. Bangun mesbah doa pribadi. Yang paling utama mesbah doa pribadi. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Miliki jam-jam doa pribadi dengan Tuhan, dan juga miliki jam-jam mesbah doa keluarga. Tapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jam mesbah doa keluarga adalah tambahan. Yang paling utama adalah jam mesbah doa pribadi. Orang-orang yang punya jam mesbah doa pribadi tidak mungkin bercokol sifat karakter tabiat yang jelek, pasti berubah. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya sifat karakter tabiat bisa berubah? Berikan dirimu untuk dididik oleh hamba Tuhan, untuk dididik oleh orang tua yang rohani. Sekalipun ditegur, dibongkar dosamu, jangan tersinggung, jangan kesal. Berikan dirimu untuk dididik dan dibina. Maka sifat karaktermu dan tabiatmu yang tidak memuliakan nama Tuhan akan berubah. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, beban yang merintangi untuk terima hadiah mahkota kehidupan adalah ilah. Adakah ilah dalam dirimu? Saya melihat dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penglihatan, dalam roh Tuhan menunjukkan ada banyak umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini juga. Para ibu-ibu yang keterikatan dengan HP, keterikatan dengan teknologi, sampai engkau lupa memberi anakmu makan, sampai engkau lupa suamimu sudah pulang kerja, sampai engkau lupa untuk mengurus rumah tanggamu hanya karena HP. Engkau bertobat. Bukankah Tuhan berkata Tuhan adalah Allah pencemburu? Tuhan tidak mau kalau ada ilah lain dalam dirimu. Apapun berkat yang Tuhan percayakan kepada engkau, jangan jadikan itu menjadi ilah, tapi pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau ada HP di tanganmu, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperlunya saja pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan karena HP engkau tidak berdoa, jangan karena HP engkau tidak beribadah, jangan karena HP engkau lupa pekerjaanmu, jangan karena HP engkau lupa memberi senyum pada anakmu, lupa menyapa suamimu, lupa menyapa istrimu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menang dalam pertandingan, tanggalkan beban yang merintangi. Ada 3 beban yang merintangi, yaitu dosa, sifat karakter tabiat, dan ilah. Ketiga-tiganya harus dilepaskan, maka kita bisa berjalan berlomba dalam perlombaan dalam hidup ini. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Jadi tanggalkan semua dulu, semua beban-beban itu tanggalkan. Dan ketika engkau datang kepada Yesus, engkau terima kelegaan. Amin. Selama ini engkau tidak terima kelegaan karena masih banyak rintangan, banyak beban yang ada dalam dirimu. Lepaskan beban itu. Bebanmu bukan karena engkau tidak punya uang, bebanmu bukan karena engkau sakit, karena sakit itu bukan beban. Keuangan yang terganggu itu bukan beban. Masalahmu dengan istri, dengan suami, dengan anak itu bukan beban. Beban yang benar-benar menjadi beban dalam hidup kita, sehingga kita sulit menerima hadiah mahkota kehidupan, sulit menerima janji berkat Tuhan, adalah dosa, sifat karakter tabiat dan ilah yang ada dalam diri kita. Itulah penghalang berkat. Itu yang harus kita tanggalkan. Ada banyak umat Tuhan, dia kira ketika dia tidak punya uang itu adalah bebannya. Ketika dia sakit, dia katakan itu beban. Itu bukan beban. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan engkau punya iman biji sesawi aja itu semua selesai. Bebanmu itu selesai. Tetapi kalau dosa, karakter, sifat, tabiat, dan ilah, itu tidak bisa selesai dengan sendirinya kalau engkau tidak datang di kaki Tuhan. Jadi datanglah di kaki Tuhan. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan.
Jadi kalau Tuhan saja tekun menanggung bantahan, ada masalah yang merintangi untuk Yesus menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan kita. Ada banyak hinaan, olokan, bahkan dia diludahi, dipukul, bahkan disalibkan. Tetapi Yesus tetap tekun. Tekunnya dia ingat rencananya Bapa untuk dia ada di bumi. Dia ingat dia untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita? Ingatkah kau tujuanmu adalah untuk kemenangan? Sebab itu walaupun banyak masalah rintangan, tetaplah tekun. Kalau kau bisa memulai sesuatu, kau harus mampu menyelesaikannya dengan lulus di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Walau ada masalah, persoalan, tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang keempat adalah kerjakan apa yang mampu kau kerjakan. Jangan ambil alih apa yang harusnya menjadi bagian Tuhan. Ambil alih bagiannya Tuhan, membuat Tuhan lipat tangan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagianmu hanya melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Yaitu apa? Lakukan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Apa itu saudaraku yang dikasih Tuhan? Dunia saja membuat istilahnya yang begitu simpel, yaitu ora et labora. Amin. Lakukan bagianmu, berdoa dan bekerja. Selebihnya biar bagiannya Tuhan. Amin. Bagiannya Tuhan adalah mengadakan mujizat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan ada dalam ruang lingkup rencana kehendak Tuhan. Berkatnya bukanlah rezeki, tapi berkatnya adalah mujizat. Maukah engkau saudaraku terima mujizat? Mujizat itu hanya untuk orang-orang yang ada dalam rencana kehendak Tuhan. Kalau engkau keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, engkau tidak akan dapat berkat mujizat. Engkau hanya sekedar dapat berkat rezeki. Kalau berkat rezeki, tetangga sebelah makan, engkau juga makan. Tetangga sebelah makan tempe, engkau makan tempe. Tetangga sebelah mendapat hujan, engkau juga dapat hujan. Karena hujan Tuhan turunkan untuk semua orang. Jadi artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau keluar dari rencana kehendak Tuhan, engkau hanya dapat berkat umum, engkau tidak dapat berkat khusus. Karena berkat khusus, yaitu berkat mujizat, hanya diberikan kepada orang-orang yang ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau berkat mujizat saudaraku yang dikasih Tuhan adalah berkat lebih dari yang kita pikirkan. Kalau seorang pegawai bekerja, dia hanya gajian 1 kali dalam sebulan, dan itu gajinya tidak naik turun. Kalau bulan ini dia dapat gaji 3 juta, bulan depan 3 juta, seterusnya 3 juta, kecuali kalau ada kenaikan gaji. Tapi kalau berkat mujizat, engkau berpikiran kalau tahun ini engkau dapat berkat untuk bisa makan minum saja, engkau mengucap syukur. Tapi Tuhan katakan tidak. Kata Tuhan, engkau pantas menerima berkat spesial. Tahun ini engkau berkelimpahan semua yang kau butuhkan, aku sediakan, kata Tuhan. Amin. Butuh makan minum, Tuhan sediakan. Butuh rumah, Tuhan sediakan. Butuh mobil, Tuhan sediakan. Butuh usaha yang besar yang bisa memberkati banyak orang, memiliki karyawan yang banyak, Tuhan sediakan. Karena apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan sediakan. Itulah berkat mujizat. Yang kelima saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan pandang terus pada Yesus, fokus kepada Yesus. Seperti lagu orang Pantekosta berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Tahu lagi ini saudara yang dikasih Tuhan? Kalau tahu coba kita sama-sama nyanyikan. Pandang terus pada
gonggong kafilah berlalu. Artinya, jangan lihat masalah yang ada di kiri kananmu, pandang saja Yesus. Karena orang dunia juga berkata, kita kutip kata-kata orang dunia, berkata, badai pasti berlalu, amin. Ya, hidup ini tidak akan seperti ini terus, karena akan Tuhan buat indah pada waktunya. Kapankah itu? Tunggu waktunya Tuhan, amin. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mau terima hadiah kemenangan, sadarlah bahwa hidup ini adalah perlombaan, amin. Sadarlah bahwa kalau ada masalah, itu akan untuk membuat engkau naik level iman. Yang kedua, tanggalkan beban dosa, tanggalkan beban sifat karakter tabiat yang jelek, tanggalkan segala ilah-ilah. Yang ketiga adalah tekun terus sampai menanti janji berkat Tuhan digenapi. Dan yang keempat adalah kerjakan bagianmu, biar Tuhan kerjakan bagiannya untuk mengadakan mujizat, amin. Dan yang kelima, pandang terus pada Yesus, jangan menoleh kiri kanan, lihat finishnya ada di depan, amin. Kalau begitu saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau pasti terima janji berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata, anakku, engkau adalah orang kepercayaanku, kepadamulah aku berkenan, kepadamulah seluruh berkat ini kuberikan. Karena lewat engkau pekerjaan pelayan, pekerjaan Tuhan akan diperlebar di bumi, kerajaan Tuhan akan semakin besar di bumi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik, ingat baik-baik ini, satu kalimat ini, Tuhan tidak pernah salah menempatkan berkatnya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang tepat untuk kepercayaanmu menempatkan berkat-berkatmu yang spesial, amin. Kita yang di sini, ayo sama-sama katakan dengan iman, Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang tepat menjadi kepercayaanmu untuk menempatkan berkat-berkat yang spesial, yang istimewa. Ini aku Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.